tuh bayi ajaib tuh hantu atau orang cacat aja sih? Gue nggak tahu deh. Gak tahu maksudnya, aku gak pernah nonton filmnya. Atau kelainan genetik gitu ya maksudnya. Waktu kecil gue lumayan seorang Katolik yang taat gitu. Jadi kecil kenapa ada highlight waktu spesifik waktu kecil. Nah kan sebagai anak-anak waktu itu gue lumayan takut gitu, antara gue kalau mau suci sekalian gue bisa jadi kena stigmata juga, tapi melanggar perintah Allah juga artinya lu juga bisa kena stigmata juga. Jadi lumayan tuh film yang cukup meneror gue lah kayak waktu itu. Dan itu alasan kenapa mediocre aja mempercayai kepercayaan karena takut terlalu ekstrim ntar kena ya. Anjir, enak juga ya menyembah setan, kayak perasaan plong di air gitu, kayak pengen ikut Hail Paimon gitu, kayak ngerasa tercerahkan gitu kan. Yuk kita lanjut next topik. Oke, balik lagi di konten di movies. Yeay. Sangat meriah sekali. Oke, jadi di bulan apa sih ini? Bulan Oktober ya, Oktober kan kita sama-sama tahu ya ada kejadian lagi, ada event menarik. Event menariknya apa tuh kan? Halloween. Oh, Halloween. Iya, jadi berhubung temanya Halloween, kita bakal bahas sesuatu yang bertema horor-horor gitu kali kayak. Boleh. Oke, jadi kita akan membahas soal politik dinasti ya. Horor banget kan? Penjalanan gimana? Itu. Oke, jadi karena temanya horor, kita akan bahas hal-hal yang berkaitan dengan film horor, apalagi kita sama-sama tahu ya. Indonesia tuh entah kenapa industri filmnya lekat banget dengan film horor gitu. Dan kita akan ngobrolin serba-serbi film horor. Tapi buat permulaan kali kita bisa bahas film horor favorit masing-masing dulu kali ya. Kalau dari Kak Jason, film horor favoritnya apa? Dari gue dulu, mungkin disclaimer kali ya, gue nggak terlalu ngikutin film horor sih sebenarnya. Cuman adalah beberapa film horor yang mengena banget gitu. Terutama kayaknya yang pas waktu kita masih kecil nggak sih? Kayak pas kita masih kecil tuh pasti ya horor-horor yang mengena di masa-masa itu gitu. Dan salah satu horor yang paling mengena ya waktu, karena gue besar di 90-an ya, RCTI kan memutar film-film vampir Cina kayak Mr. Vampire gitu yang emang menurut gue tuh kayak teror pertama yang lo sebagai anak-anak lah gitu ya. Itu yang tahu kan yang vampir yang jalan lompat-lompat. Yang dikasih tempelan itu langsung berhenti. Dikasih tempelan warna kuning itu buat mereka langsung berhenti, atau kita menahan nafas supaya dia nggak bisa ngeliat kita gitu. Jadi dianggap sama-sama hantu. Jadi ya itu kayak mungkin teror pertama yang lumayan mengena sih. Itu serem bagi Kak Jason? Serem lah, apalagi bagi anak kecil kan lumayan serem. Soalnya kan sebenarnya horor komedi ya, itu genrenya horor komedi kan, ya. Cuman kan ya sebagai anak-anak pas nonton lumayan lah, lumayan menakutkan gitu. Terus kalau udah agak lebih besar sebenarnya kebetulan waktu kecil gue lumayan seorang Katolik yang taat gitu. Jadi kecil kenapa ada highlight spesifik waktu kecil. Jadi film-film religious horror yang justru paling menakutkan gue yang misalnya waktu itu ada film tahun 99 kalau nggak salah, judulnya tuh Stigmata. Jadi Stigmata itu tuh kayak fenomena, mungkin yang Katolik tahu deh pasti, fenomena di agama Katolik di mana tiba-tiba lu akan mendapatkan penderitaan Yesus Kristus gitu. Jadi kan Yesus disalib, tangannya kan dipaku gitu kan. Ada mahkota duri segala macam. Nah, tiba-tiba lu akan mendapatkan penderitaan itu gitu. Jadi pas lu bangun tiba-tiba tangan lu bercucuran darah, kaki lu bercucuran darah, terus kayak belakang lu, misalnya punggung lu kan Yesus dicambukin kan. Lu mendapatkan penderitaan itu termasuk kayak mahkota yang dipakai gitu. Nah, itu film tentang Stigmata gitu. Jadi karena waktu itu cukup religius dan cukup sebenarnya bikin mengerikan adalah Stigmata itu fenomena yang nyata, yang dipercaya nyata gitu. Sama komunitas Katolik. Cuman yang menyeramkan adalah yang mendapatkan stigmata itu antara orang yang dianggap sangat suci, atau orang yang dianggap tidak suci atau sering melanggar perintah Tuhan gitu. Jadi dua kutub ekstrim. Nah kan sebagai anak-anak waktu itu gue lumayan takut gitu, antara gue kalau mau suci sekalian gue bisa jadi kena stigmata juga, tapi melanggar perintah Allah juga artinya lu juga bisa kena stigmata juga. Jadi lumayan tuh film yang
cukup meneror gue lah kayak waktu itu. Dan itu alasan kenapa mediocre aja mempercayai kepercayaan karena takut terlalu ekstrim terkena ya. Di era-era itu ada film-film yang menakutkan gue juga sih sebenarnya. Religious horror tentang kiamat. Ada judulnya End of Days. Itu film sebenarnya agak B-movies gitu sih sebenarnya. Film yang main Arnold Schwarzenegger tentang hari kiamat. Karena waktu itu gue inget di periode 2000-an topik kiamat lumayan menjadi momok yang menakutkan buat apalagi buat gue sebagai anak-anak. Itu gue beneran mengira tahun 2000 bakal kiamat gitu. Iya. Tapi setiap tahun ada ya rumornya, dan 2012 misalnya kan ada. Iya, 2012 misalnya. Cuma 2000 pas tahun waktu itu masih kecil, jadi gue beneran ketakutan. Gue beneran nungguin kayak pergantian tahun 99 ke 2000 kayak beneran kiamat nggak. Lucu banget. Ya sih kayak rata-rata film-film pas waktu gue masih anak-anak deh. Kayak lu juga gak sih pasti? Kalau aku jujur ada satu film horor judulnya Lantai 13 ada, terus Kereta Hantu Manggara itu yang lumayan membekas. Dan uniknya di masa kecil kan film horor tuh dijadiin standar keberanian anak-anak kan. Oh, kalau lu berani nonton horor dianggap keren gitu. Dan selalu kayak ada momen di mana ada satu anak orang kaya. Kenapa mention anak orang kaya? Ya pokoknya ada satu anak orang kaya yang punya VCD dan sebagainya. Kita tuh selalu ditantangin untuk main ke rumah dia dan nonton bareng-bareng film horor gitu. Movie night gitu ya? Movie night, dan itu rame-rame, dan ya udah kita kayak melihat reaksi siapa yang penakut, terus ya udah siapapun yang penakut tuh dibully udah besok jadi bully. Kayak gitu-gitu. Jadi semacam kayak adrenalin apa ya, tes adrenalin aja gitu, siapa yang paling pemberani gitu. Dan ada satu juga di Jawa Timur terutama, ada satu kayak apa ya, dibilang kayak semi dokumenter, nggak tahu nyata atau enggak ya, tapi judulnya Bondowoso tuh. Wah gila sih, itu sih traumatis ya. Mockumentary ya? Semacam mockumentary kayaknya. Dan itu beneran, aku lupa sih detail ceritanya kayak gimana, tapi beneran pengalaman menonton itu waktu kecil, apalagi penyajiannya seolah-olah nyata gitu, beneran merinding yang beneran kayak seminggu ke depan tuh kencing tuh gemeter gitu. Iya, berarti setuju ya, maksudnya film horor yang mengena banget justru pas kita masa kanak-kanak kan paling. Tapi kalau dewasa ada ya standar horor baru? Dewasa sih standar sih rata-rata, gue juga nggak terlalu ngikutin kan. Maksud gue paling kayak film-film Ari Aster yang gue suka. Maksudnya kayak nggak ada yang. Terus itu pun nonton juga udah penuh logika gitu loh kalau nonton film horor di ketika dewasa gitu. Jadi ya memang tidak apa ya, bukannya filmnya jelek dan tidak menakutkan gitu, tapi efek menontonnya tuh beda banget waktu kita menonton film horor waktu kita kecil ya, karena kita lebih rasional. Tapi yang recent yang paling menakutkan gitu? Terakhir gue The Medium sih kayaknya, The Medium yang itu film yang kayak beneran lo tonton di bioskop dan iya anjir, ini mengeri. Kenapa ngeri ya? Sebenarnya karena ya satu treatment mockumentary-nya itu kan lu berasa lebih real gitu. Kedua, mengangkat elemen yang nggak bisa dijelaskan sama sains kan, kayak santet atau yang ya semacam itu, kayak lu nggak, ya kita selalu ketakut sama sesuatu yang nggak bisa kita pahami gitu kan di situ. Apalagi dicampur dengan di endingnya tiba-tiba ada mix genre yang gue gak gitu suka juga sih sebenarnya. Gue lebih nikmatin proses cerita sebelum momen itu gitu. Kayaknya itu deh yang paling. Lu apa emang? Kalau aku sih sebenarnya sih bahkan bukan takut ya. Kalau film yang paling ku takutin ada, tapi itu bukan horror sebenarnya. Ada filmnya Lars von Trier yang Dancer in the Dark itu masih jadi salah satu film yang aku Bjork kan yang mainnya. Iya, udah nggak berani nonton lagi, bahkan membayangkannya aja masih ngeri banget. Tapi kalau film horor yang suka banget ya Ari Aster, Hereditary. Tapi bukan takut, malah kayak pengen nyembah setan setelah itu. Kayak anjir, enak juga ya menyembah setan, kayak perasaan plong di air gitu, kayak pengen ikut Hail Paimon gitu, kayak ngerasa tercerahkan gitu kan. Yuk kita lanjut next topik. Itu menarik ya. Kalau sutradara favorit horor ada nggak spesifik? Berarti Ari Aster tadi kayak. Ya Ari Aster yang modern salah satunya yang. Cuman yang paling legend sih menurut gue George Romero yang Bapak Zombie. Apa tuh filmnya? Nggak tahu. Night of the Living Dead. Dawn of the Dead. Of the Dead itulah yang lain gitu. Kayak Bapak of the Dead yang film-film zombie yang belakangnya of the Dead, ya dia yang membuat gitu. Kenapa suka itu, Bang? Ya karena dia yang membesarkan genre
subgenre zombie. Oh, ya. oke. Di zaman itu kan maksudnya belum banyak kita belum tahu nih film-film zombie kayak gimana pakemnya gitu. Dia yang kayak membuat pakem yang menarik itu buat film zombie gitu. Dan ya gue selalu suka film-film zombie sih. Oh, oke. Kalau lo apa? aku Jokan. iya sih. agak bingung menyebutkannya. Sebagai murid. Enggak juga. Tapi iya sih. Iya, kalau Jokan sih jujur ya, awal-awal pertama kali nonton kan aku langsung nggak boleh sih kayaknya disebut ya. Pokoknya ada salah satu film yang aku tonton sebenarnya nggak suka. Film horornya. Ya ini nggak apa-apa dong kalau orang nggak suka sama Perempuan Tanah Jahanam kan, tapi base ya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Hak orang kan nggak suka sama film. Nggak apa-apa ya udah base maaf ya. Tapi nggak suka PTJ karena aneh. Tapi setelah ngelihat Pengabdi Setan 2, aku malah belum nonton Pengabdi Setan pertama. Langsung nonton Pengabdi Setan kedua, langsung ngerasa ada elemen-elemen yang unik banget dari horornya Jokan. Bahkan bukan horornya, semua filmnya aku ngerasa punya statement yang pengen digugat dan itu bold banget, dan ada limit yang selalu berusaha dipush di semua filmnya. Dan kebetulan di film horor menurutku game changing film horor Indonesia tuh Jokan gitu. Mau nggak mau dengan Pengabdi Setan 1, 2 itu ngeletakin standar yang baru banget gitu kan. Kita pernah menjumpai lah masa di mana horor esek-esek dan sebagainya. Lalu muncul Pengabdi Setan 1 yang kayak pede dengan statement yang dibawa, tapi kena juga secara market gitu. Dan setelah itu menurutku game horror di Indonesia berubah banget, dan aku amazed dengan craftingnya si Jokan, gimana caranya pengen membuat film yang secara statement bold gitu tapi tetap kena di pasaran gitu. Dan selalu punya voice gitu. Dan menurutku horror di Indonesia yang kosong tuh yang kemudian coba dijawab dengan film-filmnya Jokan gitu, misalnya menyasar sejarah, politik dan sebagainya gitu. Ya setelah itu sih memang banyak kelas horor kita jadi banyak yang tidak cuma menakut-nakuti tapi ya selalu punya tema atau gagasan yang dibawa lebih berat lagi sih sebenarnya, lebih ada bobotnya gitu. Tapi Kak Jason juga punya keresahan yang sama nggak soal film horor di Indonesia sejauh ini gitu? Kan kalau aku beneran ada satu masa di mana ya memang popcorn movie aja gitu kan, horor itu kayak udah pasti ada. Kalau Kak Jason gimana keresahan? Kalau ngelihat ya sama sih sebenarnya kayak lu, kayak maksudnya kita pernah di periode di mana image film horor tuh tidak sebaik sekarang gitu. Dan sekarang film horor yang dibuat dengan at least si statement filmmakernya tuh jelas gitu loh. Kayak kemarin gue nonton Susuk, yang terakhir film horor yang gue tonton. Susuk, Kutukan Kecantikan. Dan itu menurut gue juga film horor yang kayak secara statement cukup jelas gitu. Maksudnya gimana dia melihat susuk, gimana dia melihat jalan, kan sebenarnya dibahas itu kan tentang jalan pintas untuk mencari uang dengan menggunakan susuk gitu untuk pekerjaannya gitu. Ini statement yang dibawa juga walaupun sederhana gitu tapi jelas gitu, maksudnya apa yang pengen dibahas. Jadi ya menurut gue kita lagi di arah yang benar sih untuk film horor. Tapi Kak Jason juga sempat mengikutin juga kan, maksudnya film-film horor yang ya anggap aja kelas B gitu sempat. Ya maksudnya gue besar di era itu, bahkan 2000 pertama kali gue nonton film Indonesia kan 2005 2006. Ya di era itu kan banyak banget film-film horor yang kayak apa ya waktu itu ya. Sebenarnya justru waktu gue kecil nggak kecil sih, waktu remaja SMP SMA ada satu TV series yang Di Sini Ada Setan judulnya. Benar. Dan itu film lumayan TV series favorit gue juga, yang beneran tiap minggu lu nungguin Di Sini Ada Setan gitu. Dan waktu itu pernah dijadikan film dan gue nonton juga filmnya gitu. Dan agak berani ya, maksudnya itu juga tayang siang-siang seingatku ya. Di Sini Ada Setan kayaknya enggak deh, kayak sempet tayang siang tapi kemudian ada pelarangan kalau nggak salah ya. Kayak akhirnya dipindahin malam gitu. Aku inget banget tuh nonton itu juga. Iya. Setan muka gepeng gitu kan. Iya. Setan-setannya unik. Oke, jadi kita mau bahas film-film horor yang bakal tayang di bulan ini dulu kali. Ada beberapa film menarik yang mungkin bisa jadi rekomendasi teman-teman semua yang mungkin lagi nyari tontonan horor di bulan ini ya. Film pertama nih ada judulnya Five Nights at Freddy. Ini bakal tayang tanggal 27 November 2023. Ini
seingatku adaptasi dari sebuah game horror yang pernah viral gitu, yang akhirnya jadiin film. Premisnya kurang lebih ceritanya tentang seorang security problematik yang menerima tawaran kerja di Freddy Fazbear Pizza, sebuah pusat hiburan keluarga yang sekarang tuh sudah terbengkalai gitu, dan di sana ia kemudian menemukan 4 maskot yang yang bisa bergerak, dan maskot itu bisa membunuh siapa saja yang masih menetap di tempat itu setelah tengah malam gitu. Jadi ya kayaknya horor slasher gitu ya mungkin ya. Terus di Indonesia sendiri ada beberapa film horor yang waiting list ya di bulan ini. Ada Wakaf. Wakaf ini film karya Adi Garin, diperankan oleh Egy Fadli dan Arswendi Beningsuara. Lumayan menarik nih case-nya. Filmnya soal Amrullah yang ingin mewakafkan sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah musola untuk kepentingan masyarakat dan anak tirinya Amrullah. Amrullah berusaha merebut tanah tersebut untuk kepentingan pribadinya, dan kemudian anaknya menemui seorang dukun untuk menghabisi satu persatu keluarga Amrullah agar dapat menguasai harta seutuhnya gitu. Terus film berikutnya ada Si Jin, ini bakal rilis 9 November. Ini film karya dari Hadrah Dayeng Ratu yang diperankan oleh Anggika Bolsterli yang merupakan adaptasi dari film Turki. Film ini bercerita soal Irma yang jatuh cinta pada sepupunya yang sudah berkeluarga, Galang. Irma datang ke dukun untuk mengirimkan santet pada istri Galang. Sejak saat itu, teror-teror bermunculan di rumah Galang, dan di luar dugaan Irma ternyata teror tersebut juga mengincar nyawanya sendiri. Terakhir ada judulnya Kultus Iblis. Ini film karya Robby Prasetyo dan diproduksi oleh salah satu PH spesialis horor juga ya, Starvision. Naya dan Raka dikejutkan oleh kematian ayahnya yang mengenaskan, namun Naya dan Raka semakin kebingungan dengan menghilangnya jenazah ayah mereka secara misterius. Keduanya memutuskan untuk pergi ke kampung ayah mereka untuk mencari jawaban, tapi mereka malah terjebak di kampung yang penuh dengan bahaya dan misteri. Jadi ya masih lumayan banyak ya stok horor, kayaknya tiap bulan nggak pernah kekeringan ya. Jadi itu list film horor yang akan tayang di waktu dekat dan kalian bisa mencoba salah satunya itu. Oke. Hantu berarti. Kalau bahas hantu menurut Kak Jason sendiri, hantu yang paling ikonik menurut Kak Jason apa? Dan kenapa? Gak ada yang paling ikonik sih ya sebenarnya menurut gue, kayak apalagi di Indonesia kayak semua hantu sudah pernah mendapatkan tempatnya gitu. Ada sih, Bayi Ajaib itu hantu nggak sih? itu Bayi Ajaib itu hantu atau orang cacat aja sih? Gue nggak tahu deh. Nggak tahu maksudnya, aku nggak pernah nonton film. Atau kelainan genetik gitu ya maksudnya? Atau kelainan genetik kayak? Ya maksudnya kayak gitu maksudnya. Aduh, kenapa pakai orang cacat? Ya itu, tapi kan semacam itu kan ikonik dan menurutku original banget loh itu idenya, dan traumatis banget tuh. Kayak gitu-gitu ada gak? Apalagi gue kayak nggak tahu deh, kalau lo ada nggak? Kalau aku ya itu salah satunya. Meskipun nggak nonton, tapi sosoknya tuh jadi obrolan di tahun 90-an banget kan di kalangan anak-anak, apalagi aku waktu itu masih kecil banget, dan kemunculannya di tempat yang di WC kalau nggak salah ingat itu cukup bikin agak deg-degan ketika berak gitu, kayak keluar orang jelek tiba-tiba dari WC. Ngeri juga itu. Gitu sih. Atau film-film luar gitu, sosok horor yang kayak wah anjir gila nih secara sosok atau lore-nya yang menarik gitu. Justru film yang horor yang waktu itu, ini langsung gue keinget aja karena nanya gitu. Lo nonton It Follows nggak sih? It Follows. Nonton. Ya itu kan kayak tidak ada wujud hantunya. Tapi efek horor yang lo tangkap adalah ketika ada orang random menghampiri lo aja gitu, kemanapun lo pergi tiba-tiba ada orang random nyamperin lo, lo pergi orang lain lagi random nyamperin lo. Itu kayak wujud hantunya tidak berupa hantu, tapi terornya bisa lo pahami dan bisa lo rasain, dan sangat-sangat grounded di dalam diri lo gitu. Grounded mungkin dalam arti kayak ya kita kan selalu ketakutan ketika ada stranger yang tiba-tiba masuk ke ranah area pribadi kita yang kita nggak pernah, kita langsung feeling uneasy gitu ketika ada stranger masuk ke zona itu. Nah ya It Follows mainin feelings itu gitu. Itu langsung gue kepikiran aja sih. Menarik sih, dan memang horor kan memang nggak selalu butuh sosok hantu kan, ada banyak ada banyak film horor yang kemudian mengeksplorasi suasana, bahkan sampai kelar nggak
kelihatan nantunya juga ada gitu kan, dan itu juga salah satu yang menarik gitu. Nah dari situ misalnya, kalau jadi menurut Kak Jason sendiri film horor yang menarik tuh yang kayak gimana sih? Sebenarnya film horor apapun yang menurut gue yang paling menarik ya namanya film horor pasti yang mengeksplor rasa takut sih pastinya. Itu kan basic film horor gitu. Cuma kayaknya apalagi di era 2020 2010-an 2020-an ekspektasi kita terhadap film horor tuh naik. Naik maksudnya naik dalam arti kayak lo bukan cuma lagi menakut-nakuti tapi lo bisa memanfaatkan genre horor ini buat ngomongin sesuatu yang lebih deep gitu. Karena namanya ngomongin horor, ngomongin ketakutan itu sebenarnya kan lu juga ngomongin tentang society kita kan, apa yang society kita takutkan gitu. Ya dan itu ya jadi kayak cerminan sih, maksud film horor tuh jadi kayak cerminan tentang apa yang kita sebagai kelompok takuti gitu. Ya contohnya makanya muncullah film-film kayak Jordan Peele, Get Out, terus ya Jordan Peele yang lain misalnya kayak Us gitu, maksudnya ada film horor jadi nambah bobot. Kalau gue yang gue lihat gitu sih di era 2010-an di 2020-an ini ada ekspektasi untuk ketika bikin horor lo harus nggak cuma buat nakut-nakutin tapi lo ngasih sesuatu gitu, ngomongin sesuatu gitu. Benar. Dan menarik statementnya sih tadi, kayak apa ya, menggambarkan kayak semacam apa ya berarti itu namanya Z-case atau apa ya, pokoknya apa yang ditakuti masyarakat society itu direpresentasikan oleh film horor gitu. Dan yang menarik tuh itu ada pergeseran banyak kan yang terjadi di film horor. Misalnya salah satu aspek yang lumayan jadi perdebatan orang juga, aspek misalnya tokoh agama dalam sebuah horor. Kita kan tahu kan kayak di 90-an selalu jadi hero, tapi makin ke belakang kayak kerasa banget film-film horor tuh apatis banget dengan tokoh agama. Bahkan kayak Susuk terakhir yang gue tonton kayak gitu kan. Kenapa itu? Susuk ada di spoiler alert, jadi kalau yang belum nonton, salah satu adegan Susuk ada yang di mana tokoh agamanya juga dimatikan di dalam ceritanya gitu. Terus kan filmnya Joko Anwar yang Pengabdi Setan 2 juga kayak gitu kan. Dan ya itu kelihatan yang nggak tahu ya, bisa dibilang masyarakat atau emang sinesnya aja yang punya sentimen. Jadi nggak tahu ya Pip atau ya, tapi maksudnya ada pergeseran itu yang gimana pun juga ketika kita melihat film horor tuh kita emang nggak nggak hanya merasa jump scare takut, nggak, tapi kita bisa melihat hal yang lebih jauh, yaitu society, gimana mereka memandang rasa takut itu sendiri, dan itu bisa terrefleksi melalui banyak hal kan. Dan jujur kalau aku sendiri sih merasa bahkan horor tuh berbicara lebih jauh dari itu kan. Misalnya ada banyak isu soal apa ya, gimana masyarakat memandang perempuan itu yang terrepresentasikan dari sosok-sosok yang muncul dan sebagainya, kenapa pocong dan sebagainya, kenapa pocong jelek gitu, karena mungkin mental inferior masyarakat Indonesia gitu kayak ya nggak tahu selama masa jaya ngomongin posisi perempuan as a protagonis, di mana perempuan dianggap sebagai sosok yang lebih lemah dan membuat penonton jadi lebih mudah kasihan terhadap karakter tersebut. Ya itu maksud gue kalau ya itu bisa dibaca polanya gitu sih. Dan ya itu sih ya sama juga, makanya kalau aku sih jujur film horor apapun tetap menarik karena aku selalu mencoba mencari perspektif itunya gitu, kayak oh tapi menurut pikiran lu gini ya udah gitu, kayak udah sebagai itu aja. Tapi kalau untuk horornya sendiri jujur aku nggak terlalu orang yang takut ya, kecuali disturbing secara psikologis gitu baru gitu. Tapi kalau yang jump scare atau apa enggak, jadi aku akan menikmati itu, kecuali ya yang kayak Hereditary sih menyiksa mental tuh udah di level yang berbeda sih. Jadi nggak sanggup jujur karena gila gitu. Oke, nah yang menarik lagi ya seperti kita singgung sedikit di awal tadi kan, Indonesia entah kenapa lekat banget ya dengan film horor, dan hampir semua list film teratasnya tuh film horor. Sebelum kita bahas angka-angkanya nanti, mungkin ada pendapat gak sih kenapa Indonesia dengan film horor tuh kayak sohib banget gitu, kayak tiap tahun tuh selalu yang paling laku loh, anjir gila. Ya ini kalau ya gue bisa ngelihat ini dari sudut pandang sebagai penonton atau ya sebagai produser gitu. Kalau sebagai produser, menurut gue kenapa film horor terus dibuat dan terus laku, karena budgetnya relatively lebih murah. Nggak harus ya, nggak selalu lebih murah, tapi budgetnya tuh bisa dibuat dengan
lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena satu, lo nggak butuh star power gitu. Beda sama film-film drama atau film-film romance yang lo butuh star power, di mana ya lo butuh artis terkenal butuh star lah buat membintangi film itu untuk promosi gitu. Sementara kalau film horor, konsepnya sendiri itu adalah starnya gitu. The concept is the star. Jadi semakin kuat konsepnya, semakin besar star powernya juga sih di film horor itu gitu. Jadi ya secara industri kayak kita bisa mikir terus, kalau kita bisa yakin dengan percaya dengan konsep yang horor yang kita buat, ya kita akan semakin percaya diri itu untuk melempar itu ke dalam market gitu. Terus dari sudut pandang ini lagi-lagi bukannya harus yang emang nggak pasti lebih murah, tapi relatively lebih murah lah kalau di karena ya tadi misalnya salah satunya star power itu gitu. Terus yang kedua, sebenarnya menurut gue film horor bisa ditonton secara kolektif kayak tadi lu bilang. Kayak yang lu tonton kan ditonton bareng-bareng buat uji nyali gitu. Jadi kayak semacam apa ya, esensi dari jurit malam. Jurit malam pas setiap kita jambore gitu misalnya kan jurit malam ke maskulinitas lo tuh sebagai laki-laki, kalau ini yang nonton laki-laki ya kayak diuji gitu. Kayak ya kalau lo nonton bareng-bareng yang lain, maksudnya nyali lu tuh diuji gitu lah, uji nyali gitu. Dan itu kan kalau lu mau uji nyali harus bareng-bareng dong. Kalau lu misalnya uji nyali sendiri kayak nggak ada impactnya gitu. Jadi makanya lebih enak ditonton bareng-bareng gitu. Makanya ya promosinya ke arah situ selalu lebih mudah lah. Lu tonton bareng-bareng. Terus habis itu apalagi ya menurut gue ya, ini juga sih, maksudnya film horor menurut gue kayak bisa ditonton di kondisi yang apapun gitu. Kayak sekarang misalnya kita butuh rilis, kita bisa ngelepas stres dengan nonton film horor gitu. Kayak kan sebenarnya tapi di dalam situasi yang terkontrol gitu, ngerti gak sih? Kayak jadi lo pengen, kadang ada satu momen, ada beberapa momen di mana kita tuh pengen melepas, pengen kita merasakan sesuatu yang ketakutan yang ekstrim gitu. Tapi kita nggak pengen itu terjadi di luar kontrol kita gitu. Makanya ada theme park misalnya kayak roller coaster, kenapa kita suka? Karena kan itu kita bisa merasakan sensasi yang nggak bisa kita rasakan sehari-hari, tapi dalam circumstances yang terkontrol gitu. Dan itu efek yang kayaknya dicari semua orang sih, pasti semua orang di dunia ini kayaknya itu yang pasti punya perasaan itu kan. Apalagi kalau lo ngelepas itu bareng-bareng teman-teman gitu. Jadi ya kalau gue ngeliat sih itu sih kenapa yang ya kalau dalam konteks Indonesia of course karena stoknya nggak bisa habis sih, stok cerita kita ya. Kayak ini di sini ada berapa, ada kameramen, ada segala macem. Kayak lu cariin satu-satu, minimal mereka punya satu cerita horor gitu. Ya kurang lebih kayak wahana memang bener. Dan kalau ada yang ngatain film horor tertentu cuma sebagai wahana rumah hantu dan sebagainya, itu bukan ejekan, itu pujian karena emang kalau di Indonesia kayaknya emang gunanya itu untuk gitu ya, untuk sama-sama terhibur dan sebagainya. Dan ya kalau aku sih ya kalau dilihat dari culture gitu, entah kenapa emang kita kan masyarakat yang spiritual tuh, entah kenapa malah relate dengan itu, dan karena emang saling berkaitan satu sama lain ya kurang lebih sama lah pokoknya. Dan ya apa ya benar juga, kayak kita hidup di Indonesia tuh udah horor jokes politik tapi maksudnya kita pengen berada di apa ya, di lingkungan horor yang lebih terkontrol tadi. Kita seenggaknya serem nonton film horor tuh kita tahu itu nggak bakal kejadian beneran ke kita gitu. Tapi ketika kita di dunia nyata ya kita takut juga, tapi takut yang lebih apa ya, tidak lebih terkontrol kan, tidak terkontrol gitu loh. Makanya kita tetap butuh eskapisme meskipun semenakutkan apapun dunia yang kita jalanin sekarang ya, kayak kita tetap butuh channeling untuk itu tadi sih. Dan ya nggak tahu kenapa juga horor gitu medium yang lebih pas di sini ya, meskipun sebenarnya ada opsi komedi sebenarnya juga bisa channeling nggak? Kalau menurut Kak Jason kenapa nggak komedi aja ya gitu? Kenapa horor ya? Ya komedi sih juga salah satu yang ini juga kan di Indonesia sih sebenarnya. Cuma bedanya memang kalau di horor ya sensasi tadi itu sih, sensasi lo tertantang gitu. Merasakan adrenalin gitu. Adrenalin yang lo tawarkan, lo pengen macu adrenalin lo, tapi lo juga nggak pengen terluka atau kenapa-napa gitu. Benar. Solusinya gimana? Ya naik roller coaster, nonton film horor. Sama. Atau ya main Pandora gitu misalnya. Pandora. Iya kan, lu pengen memacu adrenalin tapi lu nggak pengen kenapa-napa gitu ya.
Dan komedi nggak bisa digituin kayak lomba ketawa-ketawaan gitu kayak. Ya sensasi yang dicari lain lah mungkin, tapi bukan adrenalin yang dicari gitu. Oke. Dan ya secara data juga berbicara banget ya. Misalnya di tahun 2022 dari 15 film Indonesia yang hitungannya cukup banyak ditonton nih 9 loh. 9 diantaranya tuh film horor. Salah satunya ada KKN di Desa Penari ya, ini masih yang malah pecah rekor ya setelah pandemi. Bahkan ini film terlaris panjang masa gitu. Dan ada Pengabdi Setan 2, Komunion, ada Ivana, The Doll, Kodrat, Jelangkung, Kuntilanak, Pamali, dan yang terakhir nih Inang di tahun 2022. Ada pendapat dulu nggak dari ini 9 film terlaris ini, ada komentar dikit ya? Ya salah satunya itu sih pasti kayak KKN ini kan menarik kan karena maksudnya kita tahu proyeknya sebelum jadi proyek film bahkan. Waktu itu kebetulan baca trade-nya, tahu bahwa ini akan difilmkan oleh MD dan kita udah mulai percakapan waktu itu ini akan seperti apa gitu, dan kita tahu akhirnya difilmin. Terus kita tahu juga akhirnya pandemi tiba-tiba gitu. Padahal udah selesai syuting tiba-tiba pandemi gitu. Terus kan ya kita waktu itu bertanya-tanya ini proyeknya gimana nih, mau ditunda rilis. Terus waktu itu nih lumayan proyek yang ditunda habis itu ditunda lagi berkali-kali habis itu awal 2022 udah mau ditunda lagi, ternyata akhirnya memilih pas Lebaran kalau nggak salah ya, menjelang Lebaran gitu, pas pas bulan Idul Fitri gitu, dan ternyata ya meledak. Dan kayak kita nggak nyangka, maksud kita menyangka akan tinggi penontonnya, tapi kita nggak menyangka bahwa pecah rekor penonton film terlaris panjang masa. Jujur waktu itu gue nggak nyangka sih. Kalau tadi kan yang bahas KKN, sekarang ya tadi bahas Pengabdi Setan 2. Ditanyanya ke aku. Ya kan sebagai orang yang menyukai Pengabdi Setan 2. Dan muridnya juga. Oke, kalau Pengabdi Setan, siapa tahu Bang Joko nonton nih. Halo Bang Joko. Ya itu, kalau jujur kalau Pengabdi Setan case yang unik banget ya. Karena ya balik lagi untuk ukuran film ini menurutku bukan film yang renyah ditonton gitu loh sebenarnya. Ini film yang cukup statementnya bold gitu, apalagi kalau Pengabdi Setan 2, isu yang dieksplor bahkan sejarah, politik dan sebagainya. Tapi menurutku yang berhasil di film ini membangun hype-nya sih, marketingnya terutama. Secara konten ya mungkin ya cukup bagus juga, tapi yang menjual banget adalah gaya promosinya sih, kayak dikasih BTS yang dia bikin banjir itu udah kayak kelihatan kayak setara Nolan gitu kan, kayak produksinya gede banget. Terus rusunnya dijelasin gimana proses syuting di rusun yang beneran ada dan beneran rusak kayak gitu. Marketingnya cukup bikin orang FOMO, dan menurutku kejelian untuk melihat poin-poin plus di filmnya itu yang kemudian beneran bisa sampai segede itu. Selain emang secara konten emang cukup bagus gitu dan berani bahkan, tapi yang bikin itu hype-nya lebih gede lagi sih menurutku ya itu keberhasilan marketingnya gitu. Dan ya film-film horor Indonesia belakangan tahun ini juga udah banyak yang mengadopsi cara-cara promosi yang nggak biasa gitu, dan terlihat dari angka-angkanya. Bahkan yang tahun ini nih udah baru jalan berapa bulan aja udah ada beberapa film horor yang bisa mencetak rekor gitu. Salah satunya ada Angka kematian ya yang baru melewati 3 juta ya? Berapa? 2 juta. Iya, baru melewati filmnya Tata, Waktu Maghrib. Waktu Maghrib, benar. Dan itu salah satunya Waktu Maghrib juga terakhir dari data yang kita ambil 2.400.000. Dan Sewu Dino ya lagi-lagi dari masterpiece horror ini entah kenapa gitu. Ya itu. Jadi beneran masih cukup bisa gitu ya ternyata horror, meskipun di tahun ke tahun formulanya beda, tapi entah kenapa genre horror survive di Indonesia dan sampai sekarang. Nah, pertanyaan terakhir yang mungkin kita akan jadikan penutup kali. Kedepannya nih, Kak Jason bakal memandang horror di Indonesia terutama bakalan kayak gimana sih? Apakah tetap akan laku? Kalau enggak kenapa? Kalau iya kenapa? Dan apa perubahan yang akan terjadi di kedepannya menurut analisa? Sebenarnya kalau ngelihat sampai kapanpun, menurut gue film horor akan tetap jadi genre yang gue nggak akan bilang selalu paling laku, tapi akan jadi genre yang laku gitu. Maksudnya genre yang akan terus dibuat sama filmmakers, dan terus akan ada penontonnya buat Indonesia, dan akan terus naik
Maksudnya naik secara kualitas juga menurut gue akan terus. Kayaknya yang paling menarik sih sebenarnya karena banyak filmmakers baru yang harusnya juga menurut gue mencari suara baru di genre ini gitu, di horor gitu. Kita udah pernah bikin banyak sekali film horor, tapi kan pencarian itu yang akan terus menarik sebenarnya buat dicari gitu. Ya kayak contoh misalnya yang gue tunggu banget filmnya Edwin kan, yang Kabut Berduri. Itu kan genre-nya juga horor, dan kita tahu maksudnya Edwin selalu filmmaker yang setiap dia pindah genre, dia mengeksplorasi ngasih sesuatu di genre itu gitu. Jadi kalau Edwin bikin horor, salah satu yang patut ditunggu lah gitu. Kalau menurut lo? Kalau aku sih bukan prediksi tapi lebih ke harapannya sih. Dan menurutku sih bahkan di tahun ini aja udah kelihatan menarik banget horor. Bahkan kita udah nggak udah sedikit lah horor-horor yang formula kayak jump scare dan sebagainya. Udah ragamnya tuh udah macem-macem banget. Kodrat kalau nggak salah satunya, bahkan konsepnya kayak ada superhero gitu loh, tapi horor gitu. Itu kan ya kayak Konstantin kan. Kayak Konstantin, bener. Dan ya aku menanti banget lebih banyak spektrum horor yang diulik di film Indonesia itu. Dan ya aku nggak khawatir dengan itu karena udah mulai banyak bermunculan, dan aku yakin pelan-pelan akan mulai terbuka juga orang-orangnya, produsernya dan sebagainya untuk membuka kemungkinan horor menjadikan ya itu beragam banget itu. Dan itu yang ku nantikan sih, karena ya itu terlepas dari efek menakutkannya, sebenarnya horor bisa berbicara lebih banyak dari itu gitu. Dan ya menurutku akan sangat menarik menunggu gimana horor-horor Indonesia kedepannya berbicara gitu. Oke. Setuju. Itu kata penutup yang anjir. Oke. Jadi ya sekian. Horor bisa bicara lebih dari sekedar angka ya. Oke, apalagi tahun politik ya, kayak horor banget kan 2024 ya. Kita lihat horor film tahun itu kayak gimana. Oke, jadi sekian obrolan horor kita kali ini. Yoi. Mungkin kalau ada masukan atau saran bisa tulis aja di komen, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sebarkan ke kultus kalian gitu. Yeah. Oke, sampai jumpa di Movie selanjutnya. Dah.